Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPA tema 7. Maka siapkan buku tema 7 kalian dan simak video berikut ini. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Mari kita simak pada tabel berikut. Di sini terdapat 3 jenis benda yang masing-masing memiliki cirinya. Kita lihat pada benda padat. Benda padat memiliki ciri, bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat, serta gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contoh dari benda padat adalah pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Kemudian kita lihat pada benda cair yang memiliki ciri-ciri bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, dan dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contoh pada benda cair adalah air, sirup, susu, dan minyak. Terakhir adalah benda gas. Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, dan zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, untuk contoh dari benda gas adalah oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Teman-teman, mari perhatikan gambar berikut. Apa benda tersebut? Gelas. Seperti yang kalian tahu, gelas adalah benda padat dan di dalam gelas terdapat air. Dan untuk air adalah benda cair. Serta bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Mari perhatikan tabel berikut. Di sini ada nama benda dan wujud benda. Kursi wujud bendanya padat, meja wujud bendanya padat, sendok wujud bendanya padat, air minum wujud bendanya cair, minyak goreng wujud bendanya cair, kecap wujud bendanya cair, udara dari kipas angin wujud bendanya gas, dan asap adalah gas. Perubahan wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor. Perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mari kita bahas masing-masing peristiwa perubahan wujud tersebut. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Salah satu contoh benda cair adalah air. Air dapat mengeras jika dimasukkan ke dalam freezer. Setelah mengalami pendinginan, air akan melepaskan kalor dan membeku menjadi es. Es merupakan contoh dari benda padat. Yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Peristiwa ini terjadi karena adanya benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda padat adalah lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-kelamaan lilin akan meleleh menjadi cair. Lilin menerima panas dari api sehingga lilin mengalami perubahan wujud. 3 adalah menguap. Menguap yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas.
Peristiwa ini terjadi karena benda cair menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda cair adalah air. Saat dipanaskan, air akan mendidih dan menghasilkan uap air. Uap air ini merupakan contoh benda gas. Jika dipanaskan secara terus-menerus, air akan habis dan berubah menjadi uap air. 4. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Peristiwa mengembun merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Peristiwa ini terjadi karena benda gas mengalami pendinginan, sehingga melepaskan kalor. Contohnya yaitu muncul titik-titik air di atas daun pada pagi hari. Hal ini disebabkan uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan permukaan daun. 5. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya, secara terus-menerus ukuran kapur barus akan berkurang. Hal ini disebabkan kapur barus menerima kalor sehingga berubah menjadi gas yang berbau khas. 6. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Mengkristal disebut juga deposisi. Peristiwa mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor. Salah satu contohnya yaitu peristiwa pembentukan salju. Atmosfer mengandung uap air yang sangat banyak. Ketika jatuh ke bumi pada suhu yang sangat dingin, uap air melepaskan kalor. Proses tersebut mengakibatkan perubahan wujud uap air menjadi salju. Perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es, atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah menjadi wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar atau dipanaskan atau didiamkan. Seperti pada gambar di samping, es batu yang menyerap kalor maka akan mencair. Teman-teman, mari perhatikan gambar berikut. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es atau membeku, dan es yang didiamkan di ruang terbuka akan kembali lagi menjadi air atau mencair. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Kalian telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah wujud benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus, misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Perhatikan bagan berikut. Nah, untuk yang pertama, saat dipanaskan, air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu. Akibatnya, air akan menguap. Lalu pada tahap kedua, uap air yang terbentuk kemudian dicampur dengan air dingin. Tahap 3, hal tersebut menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadilah proses mengembun. Dan yang terakhir yaitu hasil dari pengembunan uap air tersebutlah yang disebut dengan minyak wangi. Mari simak video percobaan berikut.
Kemudian simak video berikut. Oke teman-teman, untuk tugas hari ini maka kerjakan halaman 12 sampai 16 percobaan 1, 2, 3. Halaman 24 ayo berdiskusi, halaman 66 ayo berdiskusi, dan halaman 194 percobaan 1. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.